Berarti lu tidak melakukan sesuatu untuk mengasah ilmu komedi lu, nggak ada? Ntar dibilang pick me lagi gue. Kayak Tapi lu bisa tuh kerja kalau lagi sedih atau enggak? bisa gue. Soalnya gue udah coba pas Gusti meninggal. Kalau misalnya ngikutin sedihnya, aduh telenovela sih. Gue kalau lagi sedih pasti gue akan ketemu banyak orang dulu sih yang lama gue nggak ketemuin gitu. Buat ngalihin aja sih biar nggak sedih sendirian aja. Tapi gue nggak cerita-cerita juga. Gimana rasanya main film pertama kali, Pak? Iya, Seneng selain capek banget, ya, nah. selain Seneng capek banget ya. gue banyak kan senengnya gue. Portofolio dan ditonton sama Bernadia dan ditonton Baskara. Ya karena Baskara pacarnya main juga. Nah, Untuk pertama kali gue ngerasain gala premier. sedap. Sedap. Pakai baju-baju aneh itu ya. Oh, enggak Fashion gua. designer enggak lo? Enggak. Mahal. Itu Pada kesempatan kali ini gue ngobrol dengan Nehru Rindra. Kali ini tuh vibes ngobrolnya kayak orang yang sudah saling mantau satu sama lain cukup lama. Terus akhirnya ngobrol dan ternyata cocok gitu. Jadi obrolannya ngalir banget, banyak patahnya. Selama gue ngedit tuh gue ngerasa ini mah kayak dua orang ngobrol direkam aja gitu. Gue gak pernah sekalipun ngelihat HP gue untuk menanyakan pertanyaan yang sudah gue riset. Gue ngeliat HP itu ya buat mantau kamera masih nge-record apa enggak. Gue sih seneng banget akhirnya kesampaian ngobrol sama Nehru. Ya gue rasa cukup segitu aja, selamat menyaksikan. Gila sih, gue ngeliat lu kalau di channel orang lah ya, channel luar tuh kayak host proper gitu. ya, gitu. Soalnya lu di Trick Room main karakter kan, main peran kan. Iya. Sama Hibzi gitu. Dulu sama Gusti. Terus di Kedubes itu Jadi diplomat. Jadi diplomat. Ada perannya. Gitu, pasti ada sih. Kayak lu juga. Gua mah gini aja. Lu sendiri sama lu di Fix Step beda. Beda sih, gua nahan di situ. Widih, emang kalau lu ngomong langsung bubar sih itu. Kagak. Semua orang langsung respect. Pada pada ini soalnya masalah itu gue sama mereka kan baru kenal ya. Baru kenal langsung konten. Oh, langsung di reach, lu konten sama gua gitu. Iya, sama CD-nya Bang Batman. Oh, Bang Batman, karakternya. Iya, itu kayak aduh gimana ya. Gua kan nontonin mereka ya dari ya 5 tahun lalu. Ya lu seneng dong berarti? Seneng, cuman ini Pak deg-degan aja. Deg-degan Takut banget. salah. Takut salah. Kayak lu dikasih panggung yang gede banget tiba-tiba. Iya. Lu siap nggak kira-kira? Kalau misalnya mau nggak mau itu. Visindes. Season 2 ganti aja lah Nehru. Wah, ini nih Haris Franky masih sehat. Dia keren gitu. Aduh anjing. Soalnya kan pasti Vindes ya, apalagi ini kita bukan ngomongin konten orang bukan, tapi kan Vindes kan corongnya nih, corong konten apalagi anak muda ya. Terus musik lu. Iya. Siapa? Gue nggak tahu soalnya gue mungkin kalau jurnalis atau kayak ada si Prabu Saturday Night Karaoke. Gue kenal dia ya selain dia juga apa namanya? Synchronize dia tuh. Iya dia wawancara apa sih bahasanya gimana ya? Interviewer yang bagus terus juga bikin zin juga. Tapi gue kalau ngelihat lu sorry Bang Prabu bukan banding-bandingkan ya. Iya enggak Bang, sorry Bang. Ini karena kita temenan semua. Gue ngelihat lu tuh berkarakter, lihat dia berkarakter. Oh, jadi gue punya apa namanya? Kalau gue mau nanya yang misalnya genre B, C, D, gue mau Prabu. Oh iya. Oh A, Z, K tuh sama lu gitu. Oke. Emang gitu ya, ada ya niche-nya masing-masing lah ya. Pasti ada sih. Jadi nggak dibuat-buat jadinya organik. Pasti jadinya begitu sih menurut gue ya. Kalau misalnya lu nih pertama kali muncul di permukaan tuh di mana sih? Maple Trick Room itu ya? Trick Room 2022 akhir. Sebelum itu lu ngonten-ngonten? Enggak, kerja aja. Gue ngantor biasa. Iya yang lu bilang di mana tuh? Di live stream apa? Iya gue pernah kerja jadi tukang Vmix. Kalau lu tau Vmix? Nggak tahu gue. Vmix tuh aplikasi penyiaran buat misalnya dulu kan zaman Covid ya. Zaman Covid pasti acara kantor tuh harus ada, cuman nggak ada tamunya. Maksudnya nggak online live stream. Online lah, online semuanya, orang semua pakai Zoom. Ya udah nih kayak setting semua kamera. Nah, jadi dari tangkapan kamera 1 2 3 itu gue olah tuh. Gue masukin jadi kayak di TV lah, kayak cam 1, cam 2. Oh, lu switchernya. Ya, switcher dan ngurusin lower third. Oh, OBB masuk gitu-gitu lu tuh ya. Itu gue dulu tuh setahun ada kali, setahun pas kayak Februari.
Nah. Ketemu Februari, ya Februari 2021 sampai Februari 2022. Cabut dari situ karena? Karena capek ngangkat-ngangkat barang. Iya sih, ngeset gitu ya, males. Buset, kalau apa namanya? Kalau lagi loading ya. Tapi sebenarnya enak Pak secara duit tuh. Jadi Iya. bayangin zaman Covid, orang semua nyari kerja. Walaupun ya gue nggak ngeliat itu susah ya. Maksudnya blazing in disguise kali ya, ngeliat aduh lagi zaman susah dapat kerjaan begitu. Terus bareng teman-teman, ada teman-teman kuliah gue. Tapi capeknya cuman itu doang, loading in, loading out, terus apa sebelumnya ada GR. Ah capek banget sih Itu kan gua. pagi banget ya berarti ya? Buset, jam 3 pagi loading. Anjir. Jam setengah 7 GR. Ah. Acara jam 8 sampai jam 2 gitu, sampai jam 3 sore. Wah, alik sih. Tapi ini lu belajar ilmu-ilmu nge-host atau ngelawak tuh dari mana? Tongkrongan? Tongkrongan sih. Kayaknya dari rumah, dari terdekat sih dari rumah kayaknya deh. Teman-teman rumah gue tuh lucu-lucu banget sih. Teman-teman rumah gue tuh kayak orang gak sekolah. Kayak yang sering lu cerita aneh-aneh itu. Teman-teman rumah gue kayak sesimpel, misalnya kita mau jalan-jalan gitu ya. Kan gue paling kecil. Mereka umurnya pada 40, 38 segala macem. Gue misalnya gue yang bawa mobil, bang ayo bang jalan. Bentar ini si Arman lagi pakai sepatu dulu baru kaos kaki. Idiot. Kalau ngerti ya, Ya, masalahnya si Arman ini maaf ya, polio. Aduh. Salah Dia lagi. dia udah pernah ketemu nih si Iras nih. Ah. Tapi santai kan orangnya kan? Nggak Karena apa. dia sudah berdamai. Gue tidak menyerang orang yang pengidap polio yang lain. Gue hanya menyerang Arman. Dia umurnya udah 42 tahun, 43 tahun. Dan dia stay in karakter menjadi manusia setengah ular. Aduh anjir. Jadi dari pertemanan lingkungan lo yang unik itu lo Iya. bisa ngelawak gitu jadinya? Atau karena banyak yang bisa diketawain ya? Karena banyak bisa diketawain Iya, kali ya. iya, Gue nyerap aja sih nyerap. Iya, Gue sama Gusti tuh sama tuh nyerap bercandaan orang. Jadi gue ngedevelopnya berdua sebenarnya sama Gusti lah. Ah. Kayak gitu. Terbilang cepat kan lo itu nongol di permukaan tuh ya? Iya. 2 tahun ada gak sih? Kecepetan sih menurut gue ya. Kecepetan. Iya kadang karena gini kali ya, karena gue dibesarkannya di Kedubes tuh, di Kedubes Bekasi dengan teman-teman yang kolektif ya, kayak ngobrol mungkin sama Popo sama Om Leo sama ya Mas Ale gitu-gitu semua. Iya. Kayak gue tuh selalu diingetin buat lu inget sama fundamental lu mau ngapain gitu, setengahnya lu kaki lu harus kuat dulu gitu. Nah basicnya gitu ya? Jadi ketika lu siap untuk muncul di permukaan tuh udah tahu lu Rootsnya mana gitu rootsnya mana, lu udah punya kaki-kaki yang kuat di bawah gitu. Nah kalau yang gua lihat, yang gua sama Gusti ya, gua sama Gusti lakukan tuh Iya. kemarin kayak apa namanya, paralel lah. Iya. Gue tetap di jalur yang di bawah nih, grassroots. Nah Gusti tuh karena udah kelihatannya di tengah dan kedengeran sama yang di atas, jadi middle up lah si Gusti itu. Yeah. Gitu, jadi mungkin guanya juga ketarik ke atas juga sama Gusti kayak gitu. Jadi lebih cepet. Apa yang lu rasa kayaknya gue harusnya belajar ini dulu nih sebelum dapat momentumnya? Kalau dari mana? Dari lu pribadi. Kalau gue mungkin keasahnya karena ngonten gitu. Oh, gua gitu sih. Gue harusnya belajar dari kayak, gue ngeliat kayak lu sih sebenarnya. Gue banyak liat lu kayak lu tuh punya konten sendiri, udah punya apa ya, markingnya lah. Lu udah tahu, lu dengan ciri khas lu bikin misal di TikTok gitu. Iya. Lu ngebahas satu band walaupun cuma satu lagu gitu, tapi tajem gitu. Iya. Nah gue tuh nggak punya di sisi itu, karena gue langsungnya di YouTube, terus udah langsung wawancara artis gitu, Iya, wawancara siapa. Jadi mau nggak mau, bukan gue yang minta itu kan, tapi kayak satu sisi itu gift, cuman guanya mungkin waktu itu gue terlena kayaknya deh. Gue terlena, jadi gue kayak mungkin rada keenakan, jadi nanti deh gue kayaknya harus Sibuk juga kali ya Pak ya? Kepadetan kali kerja waktu itu. Mungkin padat kali ya, karena kan gue juga bantuin Gusti di sisi musiknya juga kan. Iya. Kayak ngurusin misalnya gue pengen banget ngedevelop barang apapun tuh sama Kedubes sama Gusti itu, kayak Gus manggung di sini pakai baju ini aja Gus, pakai baju ini, terus Anjay. kayak mungkin ada manajer kami juga tuh kayak ngurusin setlist gitu-gitu. Jadi panggung ini kita lihat, oh ini nggak kena ya, gini-gini segala macam. Evaluasi gitu. Evaluasi. Jadi yang gue pikirin tuh sebenarnya dulu untuk
membantu Gusti sih sebenarnya. Karena Oh, lu di belakang layarnya ya justru ya. iya, pun sampai di syuting ya. Ah, Itu tuh gua sampai enggak lah Gus, lu aja gitu. Makanya Gusti sering kemana-mana. ya. Nah jadinya ketika sekarang Gusti udah nggak ada nih, ketika apa ya legacy itu harus tetap jalan. Nah guanya nih jadi cuman sama orang-orang yang dikenal Gusti itu kenalnya cuman sekedar. Yeah. Nah gitu-gitu. Cuman untungnya gue kenal sama yang Gusti nggak kenal. Gusti tuh nggak pernah tahu Mondo Gascaro, tapi dia Oh, iya? tapi dia suka dengerin Mondo Gascaro. Oh, oke. Diajak nonton nih di Good School. Ya, Showcase-nya dia kan. ada. Nyanyi kan kita ketutupan kan segala macam. Udah keren juga ya Mondo gitu kan. Keren. Tiba-tiba dia nanya, "Mondonya yang mana, Bang?" Anjing. Main piano. Ini itu Yang di tengah itu. itu di tengah. Kita nonton ngelingker itu. Mondonya yang mana? Gue pikir perempuan. Ya, Emang suaranya kan ya. gimana lu nonton Rush? Nih perempuan apa laki ini? Iya sih. Gitu. Jadi kebalikan gue sama Gusti tuh saling ngisi lah waktu itu. Gusti gue kenalin sama siapa. Dadams dia nggak tahu. Bang, ayo nonton di Sigit yuk. Nonton di Sigit. Di With The Fest. Tiba-tiba ngomong, Timur nggak dibawain ya? Gus, itu Dadams. Anjir, gue kira tuh The Sigit. Sama sih memang D-nya ya. Iya, nama orang juga. Nama orang juga. Sigit sama Adam. Ya. Sigit sama Adam. Kayak nama-nama RT 5 gitu. Kawan-kawan gitu anjing. Ini kayak nama-nama orang deket. Nah, setelah sekarang lu ada siasat khusus nggak kayak gue mau lebih dalam di sini atau di sini. Soalnya kalau gue lihat lo sama Gusti itu tandemannya di banyak banget disiplin gitu loh. Ada di musik, Oh, stand up, film, produksian, banyak banget lah apa kolektif. Banyak banget. Nah itu berat juga sih gue untuk mikir gue mau fokus di mana. Najemin yang mana ya? Iya karena gue ngerasa di Kedubes tuh gue sama Gusti tuh kayak mungkin harus mempelajari semuanya buat biar kuat gitu ya. Kayak gue juga waktu itu ngomong sama Gusti kayak Gus kayaknya kalau untuk memperkenalkan musik lu cuman dari musik-musik doang kayaknya ini udah cara lama deh. Coba yaudah kita syuting nih, kita bikin podcast jadi apa? Lu sambil promo aja, lu seorang produser, punya lagu. Akhirnya orang-orang banyak notice kan. Iya. Jadi kenal sama ini, kenal sama itu. Jadi awalnya dari membantu Gusti. Jadinya dampaknya tuh ke kita semua pun ke gua ya. Yeah. Jadi ke film juga gua seneng banget. Gua ke misalnya musik ya awalnya memang di Kedubes gue juga musik-musikan juga gitu. Kurator lo ya dulu ya. Dulu sempat jadi kurator tapi kayaknya nggak bertahan lama, habis itu diputus kontrak. Iya kebanyakan sih itu yang gue ngelihat. Satu sisi bagus kayak gue ngeliat Kang Soleh itu banyak banget bidangnya kan, film, Banget. musik, stand up gitu. Dan lu punya modalnya tuh buat main di banyak disiplin keilmuan gitu. Kalau gue masih gue main ke stand up gimana ya gitu, masih ada gitu-gitunya tuh gue. Iya, kalau gak tau sih gue pernah dikasih tahu ya sama teman-teman anak stand up ya Bang Ajis, Bang Ibsi, Bang Jegel gitu-gitu. Dia tuh cuma bilang udah nggak usah belajar ngelucu, lu tuh udah lucu di pasar lu udah ngelucu dengan cara lu gitu. Yeah. Kalau ketika nyoba malah nggak kena gitu. Makanya gue kalau lagi nongkrong mereka gue diem aja. Observe Diem. aja ya? Iya, nontonin mereka tuh lucu-lucu banget kan. Iya sih. Wah lucu-lucu banget lagi nontonin ini nontonin itu. Karena emang mungkin ya satu caranya mereka latihan tektokan itu di TV kan. Set gue dilapor apa aja. Gue kayak mendingan suruh lawan Jack Paul. Pukul-pukulan aja. Iya daripada aduh lapor pak syuting gak nyampe 1 jam. Aduh. Untung sama Gusti kalau enggak sih abis gue. Abis gue cepet banget. Berarti lu tidak melakukan sesuatu untuk mengasah ilmu komedi lu, nggak ada? Nah Nongkrong aja? gue gimana ya? Ntar dibilang pick me lagi gue. Enggak lah, Kayak, ini mah kan yang nonton gak banyak selalu. iya yang nonton Kalau ngupload malam sepi kok. 200.000 lah amin Aduh, gitu. Amin ya Allah. Kayak apa ya? Ngasahnya itu dari nongkrong lagi kayak sama banyak ngayal sih. Gue ada tandeman gue sekarang kan namanya Kevin tuh di Kedubes. Dia manajer gue sama Gusti juga waktu Itu yang ketemu di Lembang kan kita? Iya, Ya, itu ketemu di Lembang sama Kevin. Kevin Munte itu sama-sama Batak ya. Itu orang telak lucu banget sih. Iya. Dia orang bisa kayak dia tuh kan dia orang Batak ya. Iya. Tinggal di lingkungan Betawi.
Nah, Nah ketemu sama teman-teman yang Betawi, kalau ngobrol, buset kayak wah ini Betawi parah sih, lu lebih Betawi daripada teman-teman lu sih. Dia ceritanya tuh banyak banget. Belum bawain nama satu orang tetangganya, namanya aneh-aneh. Jadi gue belajarnya tuh sekarang sama dia sih. Gue ngajak dia nongkrong, oh gitu. ngajak dia nongkrong, chat-chatan gitu, chat-chatan yang kayak misalnya ngirimin apa ya, ngirimin Meme-meme gak jelas. misalnya foto, iyalah meme gak jelas gitu. Tapi kita kasih caption, tapi berdrama gitu. Kayak pakai bahasa baku. Kayak gitu. Iya ya, kebayang. Apakah kita bisa melihat dia gitu. Kayak misalnya gue pernah nih gue kayak gue iseng gue telepon Gusti waktu itu, telepon Gusti, Kevin masih hidup nih. Iya. Gusti nih, telepon Gusti, Kevin sama gitarisnya Gusti namanya Kiel. Tahu. Gokul Group. Set, yang kemarin ketemu di Bandung itu. Iya. Gue video call, gue pura-pura sedih aja lah. Kenapa lu? Iya nih gue lagi ngerasa sedih banget soalnya gue kirimin postingan, gue ngeliat Ariel Tatum udah pacaran. Oke. Padahal seminggu sebelum ada foto Ariel Tatum pacaran tuh gue ngomong sama Gusti, Gus gue kayaknya kalaupun menikah gue kayaknya sama Ariel Tatum dah. Gitu. Gue ngomong gitu kan, tapi ternyata Ariel Tatum milih orang lain, gue ngerasa kayak diselingkuhin. Nah, Nah dari situlah mulai drama. turunnya kemana-mana tuh. Iya, drama iya, tapi iya. pakai video call kayak terus si Kevin kayak yaudah deh lu di mana sekarang gue jemput. Keren banget kalau bisa gitu anjir. Gila. Jangan bilang ada yang nyakitin lu sekarang, gue nggak bisa lihat temen lu. In karakter gitu In kan. karakter langsung sama Gusti Iya, segala iya. macem bisa gue. Jadi latihan itu, tapi nahan ketawa kan pada Iya. Kebayang. gue selalu kangen itu drama keren banget itu. sih. Sebelum Dracin keren ya kita udah ngelakuin drama video call. Wah anjing. Dibikin video mantep tuh ya. Pengennya, cuman kita nggak Sempet ngerti. gak sih? Gak sempet ya? Gue pengen banget sih. Yang sama Maple itu sama Danila itu bukan kan, kayak gitu ya? Itu kan kayak sitkom gitu kan. Iya. Itu kalau itu sitkom karena ada skripnya lah. Kalau ini kan kita Ah. kemauan hati. Iya. Kayak tiba-tiba acting gitu. Itu harus nyambung banget sih secara chemistry itu. Nah iya makanya gue berharap lu bisa lah kayak gitu. Iya. Gue belajar di mana anjing? Jadi Kang Soleh tiba-tiba telepon apa kayak. Ya soalnya mas di sini dah lu paling bisa lu cerita di sini sama siapa? Biasa di lingkungan pekerjaan lu dah sohib lu banget. Kagak ada gue. Gue tuh beda gue tuh kayak ya Selain pacar lu ya. iya nggak ada gue. Gue tuh kalau sedih misalnya nggak nyari orang, kalau happy juga nggak nyari orang. Aneh gue nih. Waduh. Kalau misalnya lu lihat approach gue tuh, karena gue udah lama hidup sendiri kan, kayak gue hidup sendiri tuh udah mau 10 tahun lah. Jadi gue udah tahu banget gue harus ngapain dan gue tahu ngelola diri gue mau marah, sedih, seneng gitu. Jadi gue gawat sebenarnya ini Pak. Iya jangan sendirian sih. Gue nggak biasa soalnya nyari orang gitu. Lah tapi kalau ke cewek lu cerita. Cuman gue nggak bercanda-bercanda banget gitu sama dia. Ya paling sama Bang Toyor lah. Cuman kan itu situasional ya, bukan yang kayak gue mau nongkrong nih, nggak pernah, gue jarang. Oh. Harusnya gitu ya diasah. Gak tahu ya. sih kalau gue sih kayak tadi ngomongin sedih, senang gitu. Gue kalau lagi sedih pasti gue akan gimana ya? Gue akan ketemu banyak orang dulu sih yang lama gue nggak ketemuin gitu. Kayak teman-teman gue main fingerboard gitu. Gue lama banget tuh gak ketemu. Ntar tiba-tiba gue ikut turnamen gitu nongkrong. Buat ngalihin aja sih biar nggak sedih sendirian aja. Tapi gue nggak cerita-cerita juga. Tapi yang penting gue nongkrong aja. Energi gue alihin ke nongkrong malah. Tapi lu bisa tuh kerja kalau lagi sedih atau enggak? Bisa gue. Oh tetap bisa ya? Bisa sih alhamdulillah. Soalnya gue udah coba pas Gusti meninggal. Kan 2 minggu setelah Gusti meninggal tuh gue langsung kerja ke Surabaya tuh. Yang sama kayak acara waktu pas kita ketemu. Iya. Itu sama Den Boy juga. Sama Den Boy. 2 minggu loh. Ya mau gak mau. Kalau misalnya ngikutin sedihnya. Aduh telenovela sih. Gua, ya kan kita bingung ya mau makan apa nanti. Kecuali kita ngeliat tabungan 6 bulan gak kerja. Masih aman nih. Sebulan galau gak apa-apa deh gitu. Fuck. Kalau sekarang kan gak bisa. Wah kita berbanding terbalik berarti. Gue tuh kalau lagi ada masalah ngasing gue sendiri gue. Makanya lu lihat hidup gue nih kayak gini. Tinggal sendirian. Cuma anjing ada anjing doang. Cerita lu gak pernah? Nulis pasti lu ya? Nulis jurnal ya. Gue kayak udah tua banget sebenarnya ini gue. Dan yang lu dapatkan dari nulis jurnal tuh apa? Kan gak ada feedback tuh. Kalau nggak, sorry ya misalnya
dibilang pick me gitu kayak lo bilang tadi. Clarity, gue dapat kejelasan gitu. Oh ternyata yang gue rasain ini. Obatnya apa ya? Gue Gue nyari sendiri. nyari sendiri, diindapin aja. Kadang-kadang tuh gue nggak bisa kerja kalau lagi gusar gitu kan. Jadi gue tuang di either badan gue harus capek atau mental gue nih yang harus ketemu solusinya ini. Cuman solusinya tidak bisa dipercepat, ya udah terima aja gitu. Oh. Aneh gue dulu tuh kayak suka menyendiri gitu-gitulah. Kalau udah syuting brand gitu, tapi kondisi lu lagi kayak, aduh sedih nih gue gitu. Nah Gimana? itu dorong kopi jadinya gula gitu biar sugar rush. Oh. Habis itu pulang ya udah sedih lagi. Masa begitu? bisa. Gue udah kenal banget sama diri gue, mode-modenya gimana. Gue nggak tahu tuh diri gue gimana malah. Nah. Kadang gue suka impulsif aja sih. Iya. Impulsif pasti karena gue mikirnya ini kayak wajar deh gue kayak gini gitu. Cuman yang nggak merugikan dan apapun gitu ya. Iya. Karena gue takut sendirian sih gue. Nah gue damai sendirian gue. Gue nih. Nicholas Saputra lu ya berarti ya. Lu kemana-mana sendirian ngeliat gajah. Facebook gak ada foto. Facebook Instagram gak ada fotonya. Tapi DP muka dia. Nah karena petisi warga. Gue gak tahu ya, mungkin karena gue udah 10 tahun hidup sendiri. Jadi gue tahu banget celah-celah yang nge-handle diri gue gitu. Tahun keberapa lu bisa tahu celah itu? Pas atau momen apa deh? Kayaknya kan gue merantau, tinggal di rumah tante gue, terus merantau lagi ke Kelapa Gading dari Depok, kerja kan di sana kan. Kelapa Gading, darinya di Depok, kuliah di BSI kan. Terus segitu lama. Udah jauh-jauh ke Depok mah UI aja. Nah itu soalnya si tante gue udah yang penting kuliah, oke lah ngikut Oh aja. iya, ini lulusan BSI salah satu terbaik setelah Obama nih. Sama ini Tata di Johnson. Oh iya. Tuh. BSI udah universitas bro sekarang. Iya, waktu gue angkatan pertama universitas by the way. Sorry. Emang iya? Iya, gue udah ada S1-nya, cuman waktu itu masih barengan sama Nusa Mandiri namanya. Jadi programnya. Oh merger ya? Iya. Anjay kayak tim bola. Apa tadi? Oh, Ini ke Kelapa Gading. Kelapa Gading. Nah, gue tinggal 3 tahun kan sendirian kan. Nah dari situ gue tahu, oh anjing banget ya hidup ini ya, ada gitu-gitunya lah. Ternyata harus kayak gini, harus kayak gitu, gitu-gitu. Oh, kayaknya memang perantau ya banyak punya ilmu kayak gitu sih menurut gue ya. Mungkin karena gue banyak sendiri terus gue tahan, jadi ya tahu harus ngapain aja gitu. Malahan kadang lebih banyak tahu orang-orang yang kayak lu daripada orang yang orang situ lu. Kayak sesimpel gue punya, ada dah di Kedubes ya teman kita tuh juga, dia dari Palembang. Di sini tuh baru aja karena memang kerja di Kedubes. Nah, Dia banyak tahu tempat di Jakarta Selatan dibanding gua yang udah hidup kalau main tuh ke Jakarta Selatan. Gaul. Ini apa nih? Ini ada bang, ini tempat kopi ini. Kamang dia suka banget kopi jadi ngulik. Ada espresso apa embassy lah apa yang gini-gini. Sampai ada kopi yang bisa refill, ada yang deposit. anjing. Anjir lu tahu. Anjing kopi deposit tuh gimana? Kopi deposit ada kan? Wah gila. Jadi lu ke depositin bijinya gitu-gitu gue gak ngerti lah. What Karena dia gila-gila kopi. Oke. Gila-gila kopi dan akhirnya gue punya pikiran nih mungkin karena dia jauh dari Palembang dan sampai ke sini. Gue ngulik aja lah. Habis-habisan nih. Habis-habisan. Oh, karena di sana nggak ada. Naik motor sampai BSD. Dari Bekasi. Jauh banget aja. Gue dari Bekasi Cisauk kayak ke sini. Mobil. Dan lama lagi. Dan kayak enggak sih gue naik motor. Dia bang kapan lagi katanya. Iya sih tuh. Nggak, udah terbantah. Iya, happy ya. Lu lanjutin lagi. Balik lu ke Palembang bisa. Lu ke Lampung. Dikit lagi. Dikit lagi lu Bakahoni. Lu naik bus nyampe Palembang. Gue nggak tahu sih, gue emang lebih suka gitu kayaknya. Dan gue bisa ngebayangin diri gue hidup di hutan gitu, kayak bushcraft gitu-gitu bisa gue. Tapi gue suka nonton bushcraft juga sih. Iya kan sebelum tidur enak Iya. kan ditonton. Sampai kayak apa namanya nontonin bushcraft tuh gue cari yang, tapi kan sekarang ya udah makin bagus kali ya, kamera udah makin bagus, terus apa konsepnya udah makin bagus, yang bawa anjing lah. Iya ada. Wah ini udah mulai ada krunya nih, Iya, udah mulai makin banyak nih. iya. Dulu yang video-video lama keren banget sih, gue menemukan, gue nggak mau ngelakuin hal bushcraft ya, karena gue nggak ada pikiran tiba-tiba gue kesesat di hutan gitu. Cuman gue suka aja ngeliat effortnya dia bikin api yang seret di tengah hujan panas gitu, tidur yang kayak hammock cuman, aduh kok bisa dia ada hotel lu pilih di situ. Oh iya gue kayak gitu, makanya gue pernah naik sepeda camping ke gunung mana ya? Gunung bukan gede sih. Arah-arah Gunung Pancar sana lah. Camping Semua tenda di sepeda. Emang gue agak-agak suka kesunyian sih sebenarnya. sendirian lu.
Enggak, bertiga. Oh. Bertiga. Kalau sendirian banget sih aneh sih. Aneh, jatuhnya cari mati kayaknya. Iya, kalau itu. jangan sendirian. Kalau kayak gitu-gitu udah apalagi hutan ya. Nah itulah kayaknya. Emang kenapa lu suka sunyi? Gak tahu ya, gue nggak. Kayaknya emang orang kampung kali ya. Gue kan dulu lahir di Sumatera agak pegunungan kan. Kakek gue tuh bikin apa? Bikin gunung? Bikin gunung. Buset. Saking cintanya sama nenek lu ya. Kayak bahkan cerita gua bikin gunung. Cerita rakyat mana, folklore mana. Di gunung. Lu hidup di gunung? Iya, di bukit gitu. Dan dia punya apa ladang kopi gitu gede. Nah mungkin itu udah it's in my blood aja kayak nyari sunyi, nyari apa. Nah makanya gue sekarang tuh kalau dalam ngonten gitu ya, sangat-sangat milih-milih gitu loh, kira-kira gue cocok gak ya sama dia, ada gitu-gitunya. Karena gue udah saking taunya diri gue, Pak. Tapi itu kan kayak zona nyaman gak sih jadi? Iya udah ketemu polanya gitu. Jadi gue tahu tuh gue bisa nyambung sama siapa tadi yang brewok Ali. Oh, Arswan Daru gitu-gitu gue tahu tuh gue bisa nih ngomong sampai jam 5 sama dia. Jam 5 pagi gitu bisa tuh gua. Oh lu, ya tapi nggak tahu sih. Kalau menurut gue kayak satu sisi itu hal yang baik buat lu pribadi gitu. Nah. Kadang gue juga pernah kayak gitu sih kondisi yang apa namanya seidealis. Bukan soalnya gue ngeliatnya itu idealis ya kayak gue nggak mau ini nggak mau itu. Cuman anjir tapi si wave-nya nih kena ke gue harus ini itu. Akhirnya gue jadi belajar gitu. Oh ternyata nggak seburuk itu sih. Ternyata pas gue coba apa namanya buat keluar dari zona lu itu ya. Jadi gue untuk sekarang makanya kayak ditawarin film, ayo gue seneng banget. Keren banget. Udah jadi kayak udah apa aja lah gue ayo gas gitu. Gimana rasanya main film pertama kali Pak? Rasanya? Iya selain capek ya. Seneng banget gue banyak kan senengnya gue. Portofolio ada di salah satu kredit titles lo. Iya dan Nehru Rindra. Dan ditonton sama Bernadia dan gua sih ditonton Baskara. Ya karena Baskara pacarnya main juga. Nah, ditonton banyak sineas juga gitu dan gua untuk pertama kali gua ngerasain gala premier. Sedap. Sedap. Pakai baju aneh itu ya. Enggak Fashion designer enggak lo? Enggak. Mahal. Itu gua aja beli cuman modal beli jaket doang di Uniqlo. Gitu, cuma modal beli jaket. Sisanya baju lama. Si Revo tuh anjing banget. Pakai apa dia? Kan Revo main juga dan sini si scoring pakai batik PGRI. Ya. Biru kan? Memang beda sendiri sih jelas. Iya, gue mikir kata dia kan teleponan ya gue. Yaudahlah, ini kan gala premier pertama gue juga. Gue mau pick me katanya. Sedap. Nah gue balik. Anjir gue mau keren lagi. Gue mau gue posting fotonya nih bagus. Nah, itu gue mikirnya apalagi yang bisa gue jual selain gue keren, songong gitu jadi. Enggak, yang pasti lu beda sendiri pasti kan kalau lu tampil sesuai dengan yang lu pengen. Karena gue ngeliat kayak lu tuh kan rootsnya musik dan ya skate dan lain-lain lah gitu. Pasti beda kan. Iya karena awalnya musik kali ya. Kayak lu juga pasti kan karena musik jadinya awalnya gue malah skate baru ke musik sih. Fingerboard dulu atau langsung skate dulu. Awalnya skate dulu terus karena gue sadar gue juga bukan Apsar Lebeh. Nah. Jadi gue main fingerboard aja. Ya dari situlah ketemu banyak teman-teman kan kalau lu lihat video skate itu kan kayak nonton film, Pak. Asli. Dari sutradaranya, dari cerita yang dibawa, dari si filmernya punya style masing-masing gitu. Dan lagu yang dia bawa di situ tuh. Harus match kan itu? Iya, gue ngelihat kayak William Strobeck. William Strobeck tuh cara ngambil gambarnya tuh kan kasar banget ya. Ngezoomnya tuh gitu. Cuman orang bisa betah nontonin dia karena William Strobeck gitu. Orang nungguin anjir nih William Strobeck cara ngambil videonya gini ya. Mungkin relate sama penonton lu yang wah nonton yang intens banget ngeliat lu apa monolog baru masukin apa. Nah kayak gitu sih. Gue jadinya dari skate dulu baru tuh gue pecah. Musik, kultur, fashion dan segala macem ada di skate sampai visual sekarang mah. Ini pertanyaan agak susah kayaknya. Apa? Gimana caranya bisa beredar dan diterima di banyak tempat? Ini kan susah nih kayak misalnya katakanlah gue waktu SFTC dulu ya contoh ya. Gue tuh sebelum datang ke sana mikirnya panjang. Gue datang ke sana harus ngasih apa ke circle ini ya gitu. Misalnya
di sana udah ada yang lucu, udah ada yang jago, udah ada yang megang kamera, udah apa? Gue mau ngapain ya? Ada gitunya gue. Oh iya sama, gue juga Iya, ada, ya? pasti ada insecure-nya gitu sih. Kalau di banyak tempat ya, aduh gue kayaknya gue satu attitude aja sih paling. Oke. Udah kayak modal gue cuman sopan. Iya. Terus ya udah kalau mereka lagi pada ngobrol gak usah nimbrung-nimbrung, gak usah pengen asik. Gak usah so asik ya. Iya. Itu susah banget ngebacanya tapi. Kayak nunggu diajak ngobrol dulu. Iya. Sama beberapa kali banyak lah ya, mungkin di Kedubes gitu banyak. Mungkin banyak band baru, gue gak bisa sebutin band-bandnya. Kayak ya gue tau lu lagi ngejual band lu di tempat kita gitu segala macam. Gue tau lah, cuman kayak cara lu gak gini deh. Karena gue nerapinnya dari teman-teman yang udah tuh, yang terdahulu nongkrong-nongkrong tuh kayak gitu caranya kan. Dari kenalan dulu, terus mungkin bekal gue punya keresahan yang sama kali ya. Mungkin di fingerboard gitu. Yeah. Teman-teman gue semua suka nonton skateboard gitu. Tapi karena kami nggak bisa main skateboard, ya udah tuh modalnya, udah main fingerboard aja dah gini segala macam. Kayak mungkin dari situ ya. Oke. Gitu kali. Mantep tapi lu anjir. Ya 2 insya Allah. tahun set gitu. Terus sekarang begini. Ya kita kan pasti saling mantau lah, kayak gue ngeliat lu, gue ngeliat Niki, pasti saling ngeliat Tahun lu. manuver bro, masing-masing tapi, kan. bro. Musik nih tahun lu bener. Enggak sih kayaknya, biasa aja. Coba lu nanti bikin video kayak band apa ya. Kasyafani, band Kasyafani. Band Joshua. sorry. Lu taruh satu band apa yang lu bahas. Satu album gitu. Gue yakin pasti ada orang dengerin sih. Kalau itu ya mungkin karena gue jago bikin konten aja, bukan karena Harisnya. Gak tahu ya. Iya. Kalau lu ngasih konten itu ke orang, Mungkin nggak jadi, mungkin ya. berarti kan balik lagi ke pribadi gak sih? Maksudnya punya Ya filter masing-masing Filter, lah ya, ya, ada value-nya. taste masing-masing ya. orang pasti nungguin lu itu pasti gara-gara cara lu nyampain si pesannya. Nah gue tuh nggak bisa tuh dikasih pujian kayak gitu gue. Lu tuh jelek banget memang kalau bikin. Itu nggak apa-apa. Harusnya intonasi lu gini. sampah. Ya. Konten lu tuh gak lebih bagus. Parah pak. Nah oke, sekarang kita gini deh, mantau. Masa gitu? Asli gue. Lu kalah sama Mihu. Wah itu mah asal jangan gini aja ya. Untung dia gini. Kalau gini bahaya, jangan bahaya. Gak bisa kemana-mana Take nanti. down. Oke. Kita kan berarti posisinya kurang lebih sama, cukup beruntung punya audiensnya. Iya punya circle yang Punya circle-nya. membantu kita. Nah, lu mantau nggak? Mantau Apa apa? kayak lu sekarang udah di tahap mana? Orang ngelihat lu gimana? Lu ngelihat nggak? Gak berasa kali ya kalau gue pribadi ya. Mungkin dikasih tahu orang kali ya. Oke. Dikasih tahu orang kayak cara mantau juga gue nggak tahu gimana sih sebenarnya. At least kayak baca komen atau apa gitu-gitu. Komen udah karena sering dihujat kali ya. Kebal ya. Jadi dihujat tuh gue sering banget, kayak 70% gue dihujat dibanding di apa lah host goblok gitu-gitu. Sama. Jadi kayak ya udahlah biarin aja Iya, gitu, iya. segala macam. Selagi ada nonton gitu, gue jadi nggak tahu karena selagi dihujat mungkin gue ngeliatnya orang masih merhatiin gue ya. Lu aja udah nonton gua nih gitu ya. Iya tapi Ya, gue ya amit-amit ya jangan sampai di jalan tiba-tiba misalnya di Blok M gitu, host anjing gitu. Jangan. Ya kan kita nggak tahu. Jangan. Kan kayak, oh berarti lu beneran kesel sama gue ya. Sampai offline. Iya. Iya, Soalnya kayak nggak tahu gue cara merhatiin, tapi gue merhatiin orang. Ya sama, Ya, gue juga pasti iya. merhatiin dulu mihu-mihu kok. Merhatiin dulu kayak anjir nih dia boleh juga nih di sini. Manuvernya boleh nih si anjing. Vonis Haris nih. Gue Tai. ngeliat si Niki sama Mario kan. Gila Widih, sih. Gila. Goyangin Niki, Mario sama si Nick itu. Si siapa? Celana Gajah namanya? Vino. Vino. Dia Mereka bisa nih. stay in karakter, bayangin Gila jadi sih. orang pelongo-pelongo, Gila. cium tangan, Blok M, dia jadi di TikTok tuh, Iya. presiden Blok M, keluarnya Iya. Vino. Gila sih. Gila kan, kayak, Nah. nih semua tuh titipan memang, cuman kok kita nggak dititipin gitu ya. Nggak dapet pak, gue yakin. Cuman memang nggak tahu ya. Katanya kan everybody got their own time kan. Benar, setiap apa ya kalau bahasa-bahasa orang-orang gaul, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, Gitu. kata Reza Arab tuh ya. Emang gitu ya? Nggak tahu. Kata itu Indonesian Idol. Soalnya. Tapi enggak sih, tapi gue kalau merhatiin karena memang selain gue kenal gue terhibur. Gue kalau nonton Vino gitu. Vino, kalau Niki. Mario sama Niki
Kan si Nicky juga anjing juga sih. Ayo yo, Iya. ayo yo gitu-gitu. Anjing sih dia. Terus karakternya udah kebentuk, dia dipanggil adik Iya, dari, ya. dari Karaisa gitu. Anjir nih orang lucu banget sih. Iya. Lucu-lucu gitu. Menghibur lah, menghibur banget. Sama gue juga nontonin lo lah setiap di mana tuh ya. Setiap tamunya gue suka. Iya, Gue nonton itu- yang Hibzi gawat sih anjing. Nah, Hibzi 4 itu kali kayaknya. beyond sih Hibzi itu. Anjing itu pecah banget sih. Hibzi itu manusia, gue alhamdulillah ya bisa bareng Pican, Iya. bisa bareng Hibzi, Nah. dan bisa bareng Kevin sekarang. Dih. Tapi Hibzi dari komika pertama yang gue kenal itu Bang Hibzi. Gua Oke. dulu tuh gue bantuin Gusti nyupir, gue Nah. tuh supirin Gusti. Oh iya. Gue syuting di USS. Ayo bang temenin syuting sama siapa? Sama Hibzi Hoyer. Siapa Oh tuh? iya dulu itu ya. Yang di mobil. Awal-awal iya. Nonton di mobil. Udah tuh syuting. Kenalan sama Bang Hibzi di situ. Ketemu lagi di mana? Akhirnya sampai gue syuting di Kedubes. Undang dia tuh. Udah mulai kenal. Tuh seru banget tuh. Itu pecah banget sih, rame banget tuh yang nonton ya. Iya Bang Hibzi kalau di nggak tahu ya menurut gua. Iya. Bang Hibzi dibikin sendiri itu lucu banget sih. Kalau dia bareng GJLS dia kan tukang pancing. Iya. Tukang pancing. Yang paling lucu kan Bang Rispo tuh. Iya tetap ya. Bang Rispo tuh anjing juga sih tuh. Itu binatang buas sih dia. Lu ada kesulitan nggak nyocokin frekuensi sama host-host lain? Ada, Iya. ada pasti. Cuman apa ya? Cuman kayak yaudahlah running by doing aja gitu. Mungkin ini baru pertama kali. Ini baru syuting yang kedua. Tapi guanya juga ngasih pakem juga ya buat progress gitu. Sama Dan Boy juga kan anjing banyak banget lah ya. lu. Sama Denboy itu kerjaan offline lagi. Nah, Nah kalau sama Denboy itu gue bagi porsi tuh. Denboy yang serius. oh Kan dia- keren ya. Dia membawa Madhouse. Yo, Masa lu musik lu tolol. Skandal manager. Skandal, manajer skandal ya kan. Yo, Itu kalau skandal manajer kayak film Oh bokep. iya sorry. Film bokep Iya tadi tuh. iya benar. Manajer dari Dibalik, skandal. dibalik. Rock band Jogja tuh. Nah, Ya kan dia harus keren gitu. oh berarti janjian ya kayak gue nanti main di sini ya gitu ya. Iya, gue Fuck. kayak sama Hibzi gitu. Nanti mainin ini aja gini. Oh ya udah Ah, ya. gila jago keren. Ya gue juga belajar dari mereka. Ternyata ada latihannya. Gue ngeliat Bang Surya apa nanti mainin ini yuk, gitu. Anjing, contohnya gimana? Contohnya kita mau main apa nih? Kayak Gusti kan misalnya kayak aduh gitu, ada orang ngomong aduh kenapa diinjek Sule ya gitu. Kayak nanti Bang Surya ngomong nanti kita mainin diinjek Sule yuk gitu. Oke. Serunya nanti gue bawa ya Dan gitu. digulung terus gitu ya. Iya, sampai pun gue sama Gusti juga gitu. Misal Gusti ada syuting di luar gitu. Gue juga pernah lupa kalau ngejokes ini ya. Tapi dibawa sama Gusti tuh apa bagus lah penyampaiannya lucu banget gitu. Tapi nanti Gusti ngomong, bang sorry ya bang tadi lawakan lu gue pakai gini-gini. Lah yang mana ya? Gue nggak tahu juga sih. Gusti juga nggak enakan. Ntar beliin gue McD lah, beliin gue apalah gitu. Timbal baliknya mendingan duit aja ya daripada Mentah aja ya. mentanya aja friend jangan makanan. Nah oke, sekarang kan udah tadi dari awal di permukaannya sekarang terus memaintain. Gue kurang lebih kemarin ngelihat stories lu lah yang lu bilang Abah Pican sama Abah Pican. Gimana nih caranya nih kita ada terus di sini nih gitu. Dengan saldo yang anjing gue 11.000 tiba-tiba masuk seng jadi 11 juta 11 ribu. 10 juta 11.000. Nah tiba-tiba tuh. Kurang lebih yang mau jadi keresahan kita pasti sama lah gitu kan. Iya. Karena ini cepet banget naik, cepet turun ya. Iya, iya. Cara lu memaintain lu ada di posisi yang enak ini kira-kira gimana? Anjir posisi yang enak lagi. Kayak main ngentu ya. Iya. di sini lah di level ini gimana? Iya. Gimana ya kalau gue mungkin tetap nongkrong aja sih, tetap berkoneksi ya. Ke banyak lingkaran ya. Iya ke banyak lingkaran karena gue yakin kayak lu sering di mana-mana gitu kan gara-gara ke pop up gitu sama orang. Iya, iya. Kayak mungkin lu di konten kan kenceng banget nih. Orang pasti akan ini aja si Haris aja nih. Iya. Gitu. Nah gue karena nggak pinter ngonten, Iya. jadi guanya nongkrong. Gue kayak main ke Anak The Bangers, terus kemarin ke Press Print Party gitu. Iya. Gue lama-lamain nongkrong yang sama Prabu juga nongkrong yang lama nama si Raka Deus. Selamat pagi. Selamat pagi. Sama si Selamat Pagi ini mau sarapan. Sarapan. Kurang lebih gitu konten lama-lama berhasil ya Raka Dewe.
Buset, itu mah gue yakin pasti dia Dikit lah. tahun depan lah nih. Wah, saingan Akan- gua tuh jadi. Iya, tahun depan ayam gepuk Pak Gembus akan ngontak dia. Tolong ke sini Mas Raka dari Bogor. Gitu. Yes. Ya gue jadi nongkrong ke semua lini aja sih. Kalau gue ya, Benar. karena kan modalnya cuma ongkos. Iya itu juga nggak gede-gede banget sebenarnya. Atau gede Iya. juga. Ya tergantung ya kalau lo nongkrong di Zodiak ya. Ya gede sih gede. Ya nongkrongnya di, kalau gue kan milihnya di misalnya gue bagi-bagi nih Pak. Gue misalnya Gimana? ke podcaster ya, yang gue anggap beneran podcaster ya. Ah. Ini menurut gue pribadi nih, ini mensreanya Bang Panji gue abis nonton. sedap. Abis nonton Iya, gua nonton. mensreanya Bang Panji. Menurut keyakinan saya, Ya. apa namanya, podcaster yang bener-bener tapi gue bukan berarti bilang yang lain bukan podcaster ya. Oke. Gue melihatnya yang dari radio, contoh BKR, Rapot, Siapa yang dua Bahlul? Dua Bahlul Iya. tuh. Ya karena kalau Dua Bahlul kan sekantor ya Iya. di Mari Radio. Kalau kayak sama BKR deh gitu. Gue pendengar dia dari 2019. Dari episode White Lies tuh ya. Dari White Lies itu. Gejol. Gejol. Dari sampai tahu istilah Jaksel dan Rapot gitu. Sampai akhirnya Oh iya. dari 7 orang ini gue bisa jadi temen. Nah. Nah ini tuh gue beda-bedain tuh kayak kalau nongkrong sama abang-abang ini, kakak-kakak ini tempatnya di sini Ya. dan tongkrongannya begini Ya. gitu. Kalau misalnya sama teman-teman komika tuh, gue sering diajakin nongkrong sama Bang Jegel tuh di salah satu tempat kopi lah ya di Gandaria. Ya. Ya tongkrongannya tuh gue nyaman sih, nyaman banget karena mungkin sama-sama pendatang. Ya. Kayak mungkin kayak liat mahasiswa punya himpunan. Ya. Nah dia seru-seruan di situ dan mereka nelanjangin bukan, aku bukan siapa-siapa Iya, gitu. iya. Sama aja gitu, mungkin gue nongkrong sama musisi gitu. Siapa ya, sama Cici tuh, sama Danila, sama Sal, mungkin sama siapa lagi, gue nggak banyak kenal musisi yang maksudnya di atas banget ya. Iya. Gue malu juga sih nongkrong sama mereka, tapi seru-seru aja gitu nongkrong. Jadi gue punya, kalau sama si A begini jadi gini, Iya. B jadi gini. Tapi ternyata pas gue ngomong sama Gusti itu, lu lebih baik jadi diri sendiri sih Bang gitu. Ke semua tempat. Iya, malah itu yang di pop up orang gitu. Jadi kayak ngelihatnya jadi lu bukan beda sih, kayak punya karakternya lah gitu. Oke. Iya semenjak Gusti meninggal akhirnya gue ya udah jadi gue yang sama aja. Ya. Sama aja Di udah. semua tempat ya. Iya tapi tetap bukan yang gak sopan ya, sama gitu. Sama tapi tetap santuy lah, santuy bisa sopan. Sopan sih gue takut dibilang kurang ajar gue sebenarnya. Takut banget gue. Iya sih, cuman emang seninya nahan-nahan itu ya. Nahan. Kapan gua harus sopan, kapan gua harus ngegas gitu. Iya. Tampil lah gitu kan, kadang-kadang bisa jadi lu jadi still the thundernya gitu, lu kayak tampil yang mengalahkan yang Iya. lebih senior gitu misalnya. Iya kalau kayak kemarin syuting sama Gigi tuh di Maple. Nah, Karena gue udah kenal duluan sama Kang Arman gitu. Kang Arman udah tahu cara main gue. Komedinya. Iya karena dia pernah masuk sama Gusti kan. Ya gue bercandain. Gimana nih Man, Arman? akrab. Gitu dia juga bercanda-bercanda gitu. Tapi juga Bang Samot juga Ya. asik banget, Mas Gawat. Bujana gitu. Karena nggak tahu ya, menurut keyakinan saya, karena gue udah pernah wawancara banyak artis gitu, kayak, nah gue bayangin Rosa gue bilang nggak bisa nyanyi. Kolom komen jangan dibuka sih kalau itu sih. Jangan dibaca sih itu. Gue sama Gusti kan. Tapi sebelumnya ngobrol dulu. Nanti kayak gini ya. Iya, Teo Oh. pernah nonton konten kita nggak? Enggak, aku tadi sepanjang jalan aku nontonin kok, seru-seru. Nanti Oke. kalian ini aja ya. Kalau bercanda-bercanda nggak apa-apa kok. Sampai mau bahas keluarga juga nggak? Oh nggak usah. Gua bilang, Jangan. Itu ada itu kan dia bikin 25 years shining apa gitu. Ya. Film dokumenter. Ya. Di situ ada juga soalnya. Oh ya udah. Kalau misalnya mau ngebahas itu juga. Boleh gitu. Iya tapi kan gue gak ngebahas ya, akhirnya dia sendiri yang ngebahas. Tapi gue seru, kan gue bilang kayak Teoce aku suka banget sama suara Teoce di tahun 2006. Which is itu lagu Ayat-Ayat Cinta. Anjay. Itu kan suara belia banget kan. Lu Iya. bayangin udah Melly Guslow yang buat, yang nyanyiin Rosa. Apa lu gak jadi Fahri di Iya. situ? Iya kan? Ya. Iya kan? Apa lu gak jadi Fahri di situ? Bu? Coba Teoce nyanyi. Maaf.
Kayak gak bisa nyanyi. Padahal mah ya. Iya. Geter juga. Geter banget tuh gue situ. Kedua sama Bang Radit. Raditya Dika. Ya kalau lu ada kesempatan sama Bang Radit, lu gimana ya? Kalau gue waktu itu, ya gue kayak jadi orang tolol tuh sama Gusti kan. Yang di Maple ya? Maple. Iya, iya. Itu bisa teman-teman lihat buka kolom komentarnya bisa. Nah. Itu dari mungkin 500 komen, ya 350-nya menghujat. Anjing banyak banget. Ya gitu karena jadi gue bukan klarifikasi jadi klarifikasi lagi nanti. Tapi memang ya gitu yang tadi lu bilang ini udah ngobrol dulu ya. Iya. Udah. Dan abis video itu rilis ketemu Bang Radit lagi ngejuriin stand up comedy Suci gitu. Iya. Gue nonton ketemu Bang Radit negor. "Woi, dilihat video kita belum?" Dia ngomong gitu. "Rame tahu 2 hari itu udah hampir 300 ribuan yang nonton." "Iyalah Bang, lu yang soalnya tamunya kan lu rame." "Enggak lah, di situ kita bagus mainnya." "Tapi lu lihat dulu Bang komennya." Dia buka HP. Kaget dia. Dia cuma nggak tahu apa yang kita lakuin. Asik. Keren. Dalam hati gue tetap aja Bang, gue yang dihujat anjing. Sampai DM. Iya. Sampai diburu ke DM loh. Iya. Gua belum Karena pernah sih. mungkin gue sama Gusti mainin. Karena kita lihatnya Oh, bercanda. idola mereka diperlakukan seperti itu. Ya, ngerti, Iya ngerti. sama ada yang nge-tag kita di Instagram. Sampai lihat videonya, ini 2 host goblok nih nggak usah kayak gini ngapain cari panggung gitu-gitu. Ah. Kita repost. Emang kami adalah host goblok. Maaf ya, gitu-gitu. Niatnya bercanda. Iya. Niatnya bercanda. Itu mens rea tuh, gak ada niat menyakiti tuh. Asik. Relate-nya adalah Iya. syuting sama Bang Panji di Kedubes. Bang Panji langsung bahas ke gue berdua. Goblok, lu ngapain fansnya Radit lu ladenin? Gitu-gitu. Oh iya, Lah, iya. kok nih orang jadi merhatiin juga ya? No rame katanya. Lagian lu berdua orang lagi enak-enaknya ngeledekin orang. Gue mau Gusti lihat-lihatan. Kita gak ngeledek perasaan dah. Emang Gue kayak gitu. mengiyakan omongan orang. Iya. Gue mengiyakan orang-orang ini gitu. Iya. Cuman jadinya oh iya deh. Ya di situ gue belajar lagi tuh. Udah diemin aja. Awalnya mah kepikiran juga, kesel juga. Cuman kesini bodo amat ah. Iya, iya. Paling bener sih gak usah ditanggepin ya. Itu udah paling bijak kecuali udah paling ganggu banget ya. Udah sampai apa mungkin jangan sampai lah ada doxing atau sampai apapun lah gitu. Jangan sampai sih. Enggak sih ya, tapi emang kalau gue ngeliat lu di dalam waktu yang singkat ini lu padet sih latihannya gue liat. Mau gak mau latihan Pak. Lu nanti pasti gitu dah. Bukannya gue jadi anjing kayak abang-abangan gue ya. Lu nanti. Sok banget Iya, gue. kayak abang Sok mandi. banget. Ya mungkin lu musik ya. Gue tuh kadang ngirinya sama lu tuh bisa membahas musik sedalam itu malah. Oke. Cuman karena gak ada yang ngelakuin aja, gue ngeliat peluangnya. Iya sih benar. Kayak sekian banyak orang yang suka tapi Gak ada yang yang ngelakuin. membahas tuh lu doang gitu. Iya, harusnya bisa lebih banyak sih. Dan sebenarnya gue pengen kayak kelihatan ketawa atau apa, cuman gue nggak bisa gitu. Kayak happy atau apa, gue pengen gue kayak dibikin. Tapi lu di Fixup ketawa-ketawa juga. Nah, karena ada orang. Jadi kalau gue sendiri di konten di ruangan ini pasti gue kayak orang depresif pasti. Kayak orang stres pasti. Gak apa-apa bagus biar kayak diceritain Seattle gitu kan. gloomy. Hemat tenaganya gue. Karena kalau gue konten sendiri gue ngeset ini, gue ngedit, gue apa. Kalau di Fixtip datang tahu-tahu pulang, enak. Enak kan? Iya. Ya oke. Mumpung kita ngeteknya udah menuju akhir tahun nih. Iya. Kayaknya pas lah kalau gua ngungkit-ngungkit perihal tujuan dan resolusi. Anjay resolusi ya. Ya lu tahun-tahun sebelumnya adakah lu bikin resolusi atau gimana? Gua nggak pernah bikin resolusi cuman kayaknya ini kali ya. Asbun manifestasi gitu deh. Iya. Kayaknya gitu kayak Pengen dah gitu ya. Iya, soalnya pas gua masih kerja dulu tuh Ya. kan pernah kerja agensi juga, pernah kerja ini gue pernah ngucap ada teman-teman rumah gue pengen jadi artis Anjay. gue pengen jadi artis nih kayaknya salah satu cara untuk mengangkat derajat keluarga gue adalah gue pengen jadi artis. Teman-teman gue orang mah biasanya ngetawain ya, Ya. nih enggak, ayolah kejar gitu. Keren banget. Di situ kayak termasuk Kevin itu tuh. Ayolah bisa pasti lu gini-gini. Cuman gue nggak yang ngoyo, gue ngonten apa gini karena gue nggak bisa kan. Iya. Mungkin memang dikasih jalurnya
di sama Tuhan tuh baik banget, dikasih ketemu Gusti gitu. Jadi gue nggak pernah buat resolusi, takutnya gue pas lagi gagal Stres ya. iya jadinya kayak kepikiran. Tapi katanya harus ada resolusi buat biar ada yang kita kejar. Nah, kalau gue sebaliknya, gue tahun ini gue hitung-hitungan banget sih orangnya. Jadi kan gaji gue dulu sekian lah, katakanlah awal-awal. 35. Gede banget anjing. 35 Ngapain juta. gue ngonten, gue diem-diem aja. Pasif income di Stockbit kan nggak lu hitung. Gue nanem ini gue nggak ada sih, nggak tahu gue mau belokin kemana. Gue belum bisa komedi pak anjing. Ya kan gak ada yang komedi sih. Gue target banget orangnya. Gue dari awal tahun tuh di papan tulis yang tadi gue udah nulis. Fix step. Tahun nggak tahun ini segini followers gue udah nulis tuh. Oh. Itu subscriber juga gue udah nulis. Walaupun gue bikin biar ada tujuannya aja gitu. Kayak misalnya gue tulis tuh tahun 2025 Haris itu Instagram sama TikToknya 50k lah. Sekarang 40 berapa gitu kan. Followers lu Instagram 70.000. Enggak sampai 40-an gue. Masa? Iya, Bang. Coba kita cek. 40-an. Ini lagi ini sama-sama orang desa nyari followers masing-masing. Kagak itu karena. Lu centang biru udah. Oh 45.000 bayar itu bayar. Gokil. Centang Tapi biru bayar. gue mau centang biru Iya nggak apa-apa buat kerjaan brand kan. nggak tahu. Nggak. Biar mantep. Enggak. Gue Nggak ngeliatnya buat biar mantep ya? brand. Oh, biar kemarin. brand. Karena kalau misalnya katakanlah nih Zoom recording mau nge-approach gue. Saya centang biru loh gitu. Ada ini kayak ada pertimbangan tersendiri lah gitu. Dan gue nyari duitnya di situ gitu. Kenapa nggak gue spend berapa persen buat itu gitu doang. Oh iya Tapi sih. kenapa gue targetin? Karena dengan biasanya kan hitungan kasarnya gini. Misalnya lu 50k followers tuh bisalah 5 juta sekali posting gitu kan. Ya. Nah gue cuma mau nutup gaji bulanan gue biar 2 kali posting doang nutup misalnya gitu. Jadi dengan jam kerja yang lebih sedikit duitnya yang didapat bisa nutup gaji yang lama gitu-gitulah sebenarnya. Oh. Nah kalau gue tuh gitu banget. Jadi walaupun sekarang nggak nyampe, tapi gue udah ngincer sebenarnya 40 juga gue udah happy, ada gitunya. Makanya gue masuk Desember ini sebenarnya banyak istirahat gue, jarang posting. Karena udah goalsnya udah. Iya, santai dulu lah bentar seminggu aja santai gitu. Abis ini udah kerja lagi nih akhir Desember kan, udah ngegas lagi gue. Besok gue bikin konten. Maksudnya awal tahun. Besok banget nih, besok gue mau bikin konten recap album terbaik gitu. Oh. Jadi karena udah plottingnya udah jelas. Oh sama kita lupa Apa? ada Indomusik si Oh, ini. Louis Nicholas. Iya, Dia anak Jaktim kalau nggak salah tuh. Iya. Gue udah kenalan juga sama dia. Gue kenal sama dia dikenalin sama Mas Bembi sore. Yo, Gue kira ngobrol-ngobrol. Gue ngelihat dia tuh mereka kayak gimana ya? Kayak Eminem di gengnya. Oh ya. Iya, kayak Eminem di gengnya ya kan kita melihat putih di antara hitam kan. Iya. Nah ini dia. Iya. Gue bukan takutnya rasis lagi. Enggak, Gue nih buat Nico, buat si Louis. Iya. Gue ngeliat gue jarang punya teman Cindo. Yes. Dia mendengarkan banyak musik Yes. yang spesifik, Iya. sampai rock, sampai apa. Gue sampai nanya sama dia, lu dengerin apa ya? Gini. Sampai kayak ya gitu, gue balik lagi gue bakal ngobrol sama orang karena gue pengen tahu. Iya. Pengen tahu lu ngerjain apa, gimana cara ngerjainnya gitu-gitu. Jadi gue ngeliat Nico tuh one of a kind juga tuh. Iya, belang tuh ya. Belang. Apalagi lu sebelah gue ya. Yang ini Cina bener, gue Cina albino. Hitam banget. Iya. Oh, balik lagi ke resolusi tadi. Berarti lu tahun depan ada nggak satu hal yang kayak, aduh ini gue Centang pengen biru dah. kayak centang biru. Nah, itu gampang tinggal bayar. Tahun depan kayak gue centang biru. Lu udah main film bre, udah tamat lu secara Gila, tamat lu udah tamat. main film sih kata gue. Takut jumawa ya baru berapa scene doang gitu ya. Tapi gue ngerasa itu salah satu pencapaian besar sih. Dan di umur yang muda ini. Di umur 21. Di umur yang Iya, gue kadang ngerasa telat kagak ya. Ini gue ngelihat yang lain-lain dari umur 21 udah pada begini. kagak lah. Kita mepet 30 baru mulai. Emang iya ya? Iya, nggak tahu sih. Gue sih kan baru begini-begini kan kayak baru 3-4 tahun dah. Iya. Gue juga dari belakang layar sih. Ya sama gue juga awalnya belakang layar.
Jadi udah tahu duluan. Tapi kan pasti beda ya di depan. Nah kalau mungkin kalau resolusinya, gue lebih bisa ngeblend di semua Lini sih jadinya. Dan bisa menjadi diri gue pribadi yang apa adanya lah. bisa banget. Insya Allah ya. Bisa Gua banget. soalnya ngeliat Bang Wanco itu Ngeri ya. di mana-mana tuh dia begitu. Pican di mana-mana begitu. Anjir keren banget. Iya. Karena memang kayaknya mereka berdua tuh nggak ngincer mengisi peran apa gitu ya di industri ya. Emang itu aja gitu. Emang dia emang apa adanya. Emang normal aja. Iya emang apa adanya ngomong yang ngasal aja berdua gitu. Tapi ya itu sih. Kalau resolusi kan tadi apa namanya? Tadi followers Misalnya gitu. ya. Misalnya followers ya. Kayaknya gue juga akan begitu deh. Targetin. Tapi cara yang lu Nah itu gue lakukan apa? gak pernah tahu gue caranya. Nah. Karena gue tidak berkonten. Menurut lu Konten lah. konten apa dah? Konten deh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nonton video ini nanti bisa nagih. Mana bang kontennya gitu. Gua Harga kalau 11.000 itunya. Gue kalau ngelihat Ini kan harga 11.000 kan lu lama di agensi kan. Iya. Taruhlah gue klien. Aduh nih saldo saya tanggal 6 11.000 terus. Gimana ya caranya? tanggal 6 lagi Tanggal 6 tanggal 28. spesifik tanggal 6 11.000. Gimana nih caranya biar Lu konten OTD, tolonglah. nonton OTD. Yang agak niat tapi lu males sih ya kayak Iya. gua gitu terlalu apa? Kalau gua kan kayak cerita dan scripting. Oh iya, Lu kayaknya enggak kan? Lu kayak taruh HP, semuter-muter. Udah. Nah, itu oke Kak, itu lu nge-treat orang yang udah tahu lu. Wih, ya bener. Nah, itu lu nggak nyari audiens baru dengan kayak gitu. Gua tahu dengan gua ya agak-agak menurunkan apa ya, agak-agak kompromi dikit, itu akan mendatangkan audiens yang baru gitu. Oh. Beda tuh treatmentnya, either lu nyari atau lu maintain yang udah jadi penonton lu. Oke berarti gue akan ngevlog Cipung. Gue ngevlog kayak Cipung. Gue akan ngevlog dari situ-situ aja. Karena udah ada komen di YouTube gue di Kedubes. Nah. Bang ngevlog dong. Ini salah satu yang gue Boleh suka ya. nih. Nah sebenarnya paling gampang itu ngikutin apa yang diminta penonton lu sebenarnya paling gampang. Paling gampang ya. Iya. Gue akan ngevlog. Karena gue dulu pernah ngebuat ngevlog. Target gue bukan penonton tapi durasi. Anjay. Di bawah 1 menit. Ngevlog di bawah 1 menit. Ya 45 detik atau 1 menit. Reels atau YouTube. TikTok. Tapi banyak yang nonton. Iya. Apa ini bisa syuting lapor pak? Nih, udah ganti. Udah, makasih. Bye. Karena gue mikirnya orang Itu sempat kena kan Pak? Sempat lu sempet, lakuin ya? cuman orang kayak gue yakin ya menurut gue kayak orang lihat ganti Iya, gitu iya. pasti kan. Iya. Jadi gue akan buat vlog 1 menit lah, under 1 menit. Iya bisa sih lu mah. Ya karena ngeditnya juga CapCut gue soalnya udah beli setahun nih gitu. Tapi kontennya belum banyak. Iya gue dipakai buat jedak-jeduk doang ngapain ya. Minimal harus return lah gitu. Kayak gue beli baju gitu. Minimal dipakai syuting sekali. Anjir gue gak mikir sih itu cowok. Gue ya mikir begitu gue. Iya, iya. Misal kayak beli jaket. Ya Carhartt Detroit anjing. Amin. Mahal banget. Amin. Ya beli apa gitu ya. Iya, Beli iya. baju pakai syuting 2 kali lah. Ini udah worth it lah sisanya. Anjir, berarti- foto-foto. Berarti lu sebel ya ngeliat gue pakai baju seringai itu terus ya? Gue gak merhatiin orang. Oke. Gue malahan kan kaos gue hitam mulu. Iya sih. Gue kaos hitam apa hitam celana ya udah gitu-gitu doang. Kalau ngeliat orang lain ya udah. Karena gue ngeliatnya ke gue sendiri kan. Iya. Gitu nggak pernah yang nilai orang pakai baju ini mulu. Temen gue banyak banget. Kedubes tuh baju kaos hitam ya. Jadi terbiasa kami melihat orang-orang kita baju kaos polos hitam. Aman sih kayak gitu. Aman kan daripada ada gambarnya kalau menurut gue ya. Iya. Kecuali memang gambarnya siapa gitu. Ditandain ntar ya. Oh iya nih galau ganti-ganti gitu. Sama inilah lu bisa lah konten apa ngajarin jadi penyiar gitu boleh lah. Gua mau nonton lah itulah. Gue aja Kayak diomelin, happy apa smiley voice kayak gitu. diomelin Gak bos. ngerti gua. Diomelin bos terus gue. Karena apa? Ya kayak misalnya apa ya? Dari gue ngomongin chart kan, ngomongin Iya. chart jadi gini. Contoh kayak iya ini dia Rodi Parulian. Ya gue ngomongin Rodi Parulian ini memang salah satu solois tampan dan juga pemikat wanita, gue bilang Jai. gitu. Emang dari lolosan AFI gue bilang. Nah. Padahal dia Indonesian Idol. Ngasal. Karena kan ditulis coba dari lolosan pencarian bakat. Gue Nah. ngeliat itu. AFI kayaknya. Gitu.
Tolong lah. Aktif, Alfi itu aktif anjing. Mungkin dia akhirnya gue twist lagi tuh karena dia dulu sempat seangkatan sama Bojes dan juga Tia Afi gitu dan dimentori oleh Mbak Ii atau Trio Tami. Ya. Ya jadi udah akhirnya gue belokin aja lah gitu. Padahal mah bego, gue nggak ngerti. Tapi kan niat lu ngelawak dong. Jadinya gara-gara gara-gara nggak tahu soalnya kan. Tapi kalau yang tahu pasti gue bisa ngomongin dalam tuh. Nah, kenapa dimarahin? Karena Kan hoax. radio kan hoax gitu. Tapi ujung-ujungnya udah enggak lah, udah tahu gue sama Gusti gimana, gue sama Pican gimana, jadi Anjing. gitu udah. Lu gawat sih Pak, tahun depan tahun lu. Amin ya Allah. Lini lu udah banyak banget ini, Gue gila. berharap yang di frame ini kita berdua tahun depan kita punya salah satu program bersama yang bersinergi di Pengen ya? pengen musik. Ayo dong rokok amanah gitu. Iya gue mau kita kayak musik gue bisa gue pelajarin. Bisa lo. Gue yang gak bisa ngelawak. Coba lu tanya ke gue soal musik dah. Musik gue lumayan bisa. Ini deh album terbaik tahun ini menurut lo apa? Satu. Menurut Nehru Rindra. Ini enggak apa namanya jadinya kalau gue milih. Gak objektif ya? Iya kalau Gua tahu sih. Gusti pasti kan. Iya kan. Tapi Gusti bisa gue masukin cuman karena selama setahun ini dari bulan 1 sampai bulan 6 Gusti meninggal kan gue ngedengerin albumnya dia. Nah. Jadi nggak dengerin album-album lain. Setelah dia meninggal rilis jadinya kenanya itu doang. Karena gue terbiasa mendengarkan lagu gue keteng lagu-lagunya. Jadi Oh gak langsung geret gitu? enggak. Jadi gue dengerin dulu sih baru nanti pas sudah ketemu yang enak udahlah satu. Tapi menurut gue ya kalau album 2025 siapa aja sih emang yang ngeluarin album gue gak tahu. Ada Rek, ada Perunggu. Perunggu dalam dinamika ya. Iya lu tuh hostnya. Iya kemarin Perunggu bagus. Jo Sugono. Jo Sugono gue pernah nonton Jo Sugono Ngeri gue. banget ya. Bangsawan ya, bangsawan. Buset. Itu sih ganteng sih. Pemikat tuh ya. Pemikat dia. Gue ngeliat kayak Bilal kalau pensiun udah ada Jo Sugono tenang. Aman aja. Iya kan, album-album gue nggak hafal sih kalau album-album, cuman kalau lagu-lagu banyak gue dengerinnya. Karena lagi, ini lagi gaul nih dengerin post punk. Anjay. Ya gue dengerin Leipzig gitu, sampai gue dem-demin Leipzig. Gue dem-demin gue, akhirnya di fallback. Wah, Mario apa namanya? Rio Razor. Mario Razor. Gila gue pernah nonton dia di mana tuh ya, di festival lah. Kami Leipzig dari Cadas Pangeran terus ngelempar bunga tabur ya. Anjir keren banget gue bilang nih. Walaupun yang nonton juga gak terlalu banyak waktu itu ya. Tapi anjir ini intens banget sih nih. Performance-nya ya. kayak Iya gue suka intense banget. ya. Afat. Gue suka cara dia membawa kayak gitu. Cara membawa musiknya dia. Nah dia tuh sama kayak kita-kita tuh. Apa Dia tuh? mungkin metal ya. Cuman kan dia mainnya gak cuman di scene metal. Ya kompromi dia. Iya ke semuanya karena industrinya kan ntar gue sotoy lagi ngomongin musik. Kagak. Karena menurut gue nih, menurut keyakinan saya Nah. industri sekarang apapun itu udah ngeblend. Udah berbaur ya. Film banyak stand up comedian, banyak apa gitu. Stand up comedian juga sekarang udah banyak orang-orangnya. Musik sekarang udah dari konten kreator jadi musisi banyak. Banyak. Ya dari musisi bikin konten seperti konten kreator banyak. Iya. Jadi kita tuh di kolam yang sama sih. Iya Gue ngerasanya gitu ya. Oke ini ngayal-ngayal babu nih ya. Kalau misalnya ada satu figur yang gue pengen kayak gini nih posisinya. Siapa? Satu figur Iya. pengen kayak gini nih. Si ini ya. Gue mau kayak si ini karena dia relevan di sini, mainnya gini. Arswan Daru gue. Anjir. Gak jauh-jauh gue. Tapi Gue ini ngefans banget. parah sama dia sih. Oh tapi internasional ya mainnya langsung ya. Visualnya. Iya. Lu cari deh sekarang gaya visual seperti dia gitu. Kartun. Terus apa lowbrow gitu. Paling dia. Rian Adiputra. Itu Rian Adiputra yang punya domestik tuh. Di orang Jogja. tahu. Ya kan. Terus misalnya ke pop up ya. Iya. Teman-teman gue sih banyak yang gambar-gambar gitu. Maksudnya mungkin ternyata sederhana. Cuman cara ngebawainnya konsistensinya tuh kelihatan banget lah. Daru gambarnya gitu. Anjir Daru akrab tuh. Kan udah Mas Daru. kenal. Ya pernah gue kasih fingerboard dia pernah gue kasih. Anjing Fingerboard yang interview gambar. Daru kita berdua doang ya. Iya. Yeay. Lu cari di YouTube manapun. Di YouTube manapun, Tidak cuman akan kami. ada Arswan Daru di YouTube lain. Terima kasih. Yang podcast ya. Terima kasih Mas Agan. Dari Mas Daru lo ngincernya. Iya gue karena musik dia
Oke. Apaan ya, megang lah. Megang. Gambar. Gambar. Skateboard. Outfit, bro. Outfit. Iya sih. Karena gue nungguin bewok gara-gara dia. Iya ya. Gue nge-follow dia tuh dari sebelum ada Ali. Karena Oh gue iya. ngeliat gambar-gambar dia, gak ada lagi gambar kayak dia nih. Karena gambar gue jelek kan. Jadi gue ngeliatnya dia aja dah. Lu masuknya dari senimannya dulu Dari ya? senimannya dulu. Sampai gue beli majalah-majalah tuh yang gambarnya kayak ada namanya Mad Magazine kalau lu tahu. Mad Magazine tuh majalah dari kayak Amerika deh. Dia di bawahnya pakai kartun gitu. Dan di situ tuh ilustratornya banyak. Tapi ngomongin pemerintahan Amerika. Oke. Wah itu keren banget sih. Dan ada apa namanya Don Martin, Joseph Aragones gitu-gitu tuh. Anjing. Orang-orang bule yang gambarnya tuh kayak bukan kayak Daru sih. Yang serupa lah. Serupa gitu. Jadi gua wah sama nih kayaknya gua bisa nih. Bisa ngobrol sama dia nih gitu. Jadi Bisa gak usah muluk-muluk lah. Mas Daru aja gitu. Bisa banget itu mah. Keren dia diem aja keren. Oh iya. Nge-DJ aja diem aja nunduk ya. Diem diajak ngobrol juga cool. Gue pas ke rumahnya ini. Pesen kopi. Bakar ini dulu. Dupa dulu. pakai itu butter. Iya. Butter goods. Keramik-keramik itu. Set santai. Tahu-tahu 1,5 jam aja ngobrolnya. Anjing Brand banget. yang dia kerjain tuh wah gila Gak ada jelas. yang Elemen skateboard, nah Butter udah Goods, kaliber internasional anjing. Fast Times. Tapi lu udah jarang gambar atau Gambar masih, gue Masih? beberapa Commission masih? gue ini gue ada commission sama salah satu brand skateboard Indonesia. anjay. Ada juga gue ngerjain gitu karena balik lagi nah ini gue punya penilaian baru nih dari si teman-teman gue anak skateboard. Mereka ngelihat gue itu orang yang support scene. Iya iya. Nah gue milih untuk gue gak mau main skateboard gue nongkrong aja sama lu pada, gue nyaman nongkrong sama lu pada. Karena gue butuh insight tontonan, gue suka banget nonton video-video skateboard kan, video-video part gitu. Jadi setiap orang yang gue temuin nih, setiap skater yang gue temuin dia punya idola masing-masing lah. Iya. Punya idola masing-masing, style masing-masing. Jadi ngasih video itu banyak. Nah dari semua video itu gue olah tuh, gue kayak kebayang anjir orangnya tuh kayak gini ya gitu. Kayak misalnya mainnya technical banget. Wah ini orangnya pasti disiplin gitu. Kalau orangnya mainnya stylish dan tabrak-tabrak gitu. Santuy gitu ya. Santuy kayaknya nih kayak gerombongan Baker, Nah. Peace Drunk gitu-gitulah kayak Reno Pratama gitu-gitu. Itu tuh yang gue lihat dari skateboard ya, karena gue awalnya kesana dari gambar. Iya. Gue ngeliat mungkin Mas Daru juga gitu kali ya. Ada basic skateboardnya ya. Ada basic skateboard jadi gue ya sama kayak musik, visual art itu juga sebagai bahasa sih buat gue masuk ke lingkungan baru. Iya. Gitu. Gua rasa kedepannya yang lebih seksi tuh yang bisa main di banyak ruang sih. Dulu kan pas kita gede gua rasa ya waktu zaman-zaman metal-metalan Yoi. yang paling tajam tuh yang keren kan. Seperti Yang paling mentok ujung banget gitu yang jago banget yang nggak bisa lah. kayak misalnya- technical banget Iya. kayak Dead Squad. Ya yang identitasnya udah pasti solid itu doang gitu. Kalau sekarang kayaknya yang lebih nyampur tuh lebih keren gitu loh. Nggak tahu ya gue ngeliatnya Iya, iya, sekarang iya. kayak expertise itu bukan tentang seberapa tajam lu tapi seberapa lu bisa Relevan sama banyak bidang gitu. Itu kayaknya nggak tahu sih, itu hasil renungan saya aja ya teman-teman. Tapi gue setuju sih akan hal itu sih. Kayak lu ya kolam lu mungkin satu. Tapi kalau lu cuman ngeluasin kolam lu yang satu ini kayaknya berat. gitu. Kenapa lu nggak nyambungin kolam lain. Iya. Tapi lu punya pakem sendiri gitu. Lu dari Iya. musik Iya. ketemu sama orang yang bikin visual art atau fotografernya. Iya. Pasti kan fotografer buat model sama fotografer buat musik. Panggung beda. Pegang panggung itu beda kan Beda, rasanya. matanya beda. Sampai gue ngeliat album dari artwork dulu gue. Oh iyalah. Gue ngeliat album dari artwork dulu gitu. Iya. Karena mungkin awal biasanya gue dari visual ya. Iya. Sampai gue ngobrol sama perunggu gitu. Sama pas gimana ya. Oh latihan mau synchronize tuh. Ngobrol di Bros. Ngobrol sama mereka bertiga. Gue langsung ngebahas. Ini ada titik-titik. Di pinggir itu? Yang kayak di iPhone ya yang kayak gitu. Iya ini. Wah baru tuh gue panjang tuh ngobrolnya. Oh foto lu bagus sih, gue lupa nama fotografernya siapa. Cuman iya. Yang album yang dalam dinamika. dalam dinamika ini terus akhirnya dia rebranding logo. Iya.
Wah, Jadi yang set segi 5 itu ya. berani banget sih menurut gue untuk kayak branding logo baru. Cuman gue ngeliat Arctic Monkey juga ganti-ganti kayaknya dah. Iya kena aja. Iya, Arctic Monkey, AM apalah gitu. Iya ganti Ganti-ganti. terus ya. Iya, pun Dewa aja. Selain Dewa yang ada love-nya atau apa gitu masuk-masuk aja. Oke. Nih ujung-ujung nih. Gua ya tidak bisa dipungkiri adalah 1-2 yang lebih muda nontonin kita dan anjing boleh juga nih jalannya beliau nih gini. Kira-kira apa sih yang kayak kepikiran lu buat disampaikan ke orang-orang yang lebih muda yang pengen menempuh yang lu jalani sekarang gitu? Anjay, jadi motivator ya. Iya. Mungkin anak muda yang desperate kali kayak gue ya. Karena menurut gue dulu gue pengen jadi artis aja Karena gue rasa gue bego, gue nggak bisa kerja yang di dalam tekanan. Ngantor ya? Iya, ngantor tuh gue telat mulu dulu gue ngantor. Kalau misalnya mepet baru gue kirimin dek gitu-gitu loh. Karena nggak tahu ya mungkin banyak juga yang relate sama gue sama lu gitu dari cara memandang pekerjaan tuh gimana. Iya. Kalau gue kan lebih ngejalanin ini semua kan kayak banyak yang gue korbanin ya. Contohnya jelas waktu, umur gitu. Di usia kita sekarang, gue ngeliat teman-teman gue udah jadi kabak, Jadi gitu. bapak ya. Iya udah jadi, anaknya udah 2 ya, udah 1 gitu. Dan naik ini dan gitu. Kadang itu gue suka insecure kayak, kenapa gak dari dulu ya gue ngejar gini gitu. Cuman balik lagi, gak ada yang telat buat mulai sih. Orang mulai usaha aja ada yang di umur 40. Iya. Pun orang nikah ada umur 40. Bang Awe. Bang Awe bukan opening sambutan di nikahannya. Selamat datang di pernikahan umur 40 tahun. Dia se-impress itu. Jadi gue ngerasa ini idola gue nih. Pede dia. Iya sih. Iya, jadi kayak mulai ya udah pede aja sih, insecure nggak apa-apa karena itu buat bahan renungan. Ya. Jadi lu belajar jadi peka terhadap sekitar lu gimana. Jangan terlalu idealis sih kalau gue mah. Yeah. Kalau gue sih jangan terlalu idealis karena lu boleh idealis tapi kalau lu udah selevel Arswan Daru ya. Dia lagi. Iya. Dia lagi. Dia idealis bodo amat. Iya, Emang iya. dia begitu dulunya dari dia kuliah sampai gue pernah ngobrol sama dia ya, ini mungkin nggak pernah dibahas di mana-mana. Dia tuh suka bikin zin. Ya kan, dia suka bikin zin gini-gini kolektif gitu-gitu. Berarti kan dia punya basic menulis, punya basic apa, basic apa. Ya sekarang dia terapin ke Ali atau ke karya-karyanya Langsung dia. ya. Jadi kalau lu seneng, misalnya usianya sekarang 25 gitu ya. Lagi bingung mau ngapain gitu. Nongkrong sih. Nongkrongnya tuh maksudnya banyak tempat. Dan milih-milih juga ya, jangan ngasal Iya, ya. Iyalah. kayak sekarang kan apa ya, kalau nggak tawuran, narkoba, seks bebas. Gedein peler kayak lo bilang. Iya anjir. Tapi kalau memang lu udah nyaman kerja gitu segala macam kantoran ya nggak apa-apa. iya. Nggak, kita nggak bilang itu buruk juga. Kadang juga gue bingung juga kok tanggal 25 tanggal 1 nggak ada gajian mah. Iya, deg-degan juga ya. Deg-degan juga Iya, kayak iya. ya ada THR ya. Dan gua rasa kita pun masih mempertanyakan keputusan ini ya sampai sekarang. Nggak ada yang yakin banget juga gitu. Pokoknya Nggak ada. kalau lu ngerasa lagi, kalau gue di tongkrongan gue di rumah kayak lu ngerasa lagi fucked up banget gitu sama lu dianjing-anjingin sama temen lu ya, ditipu gitu ya. Lu tinggal pikir aja, lu cuman percaya sama 2 hal. Ya Yang itu. pertama diri lu sendiri, kedua bukan sama orang itu. Jelas tuh ya. Ya Oh, udah oke. itu kayak udah finalnya itu doang tuh, percaya aja sama diri sendiri gitu. Dan Iya sih. yang penting berdoa sih sama orang tua kalau masih ada orang tua ya, masih ada Iya. orang tua. Iya. Dapat terus tuh orang tua itu, insya Allah pokoknya jalan lu bagus aja Mantap. gitu. Keren banget. Keren banget. Ayo brand rokok. Iya. Brand bir. Oh iya belum ada nih podcast bir yuk. Podcast rokok udah banyak nih. Iya, biar gantian Bang Gofar terus. Gue udah head to head sama Kang Soleh nih, repot nih. Sorry, thank you. Super musik. Masa baru mulai langsung lawannya Kang Soleh. Makanya gak imbang anjing. Udah lah, tau lah gue. Oh beda. Oh Brani itu ya. Gue yang Biru sama merah ya. Iya biru merah nih, bertarung nih gue. Iya contoh gobloknya gue lah. Yang Kenapa? itu, yang di episode 1 Vindes gue bilang gini.
ya sorry nih Kang, gue pengen jadi pengganti lu, gue bilang gitu kan. Omongan itu sampai ke agensinya, agensi rokok itu. Terus Jadi ngajak ngobrol berapa kali, pertemuan keempat, oke kita jalan ya gitu. Maksud gue ya lu mimpi seler-lernya aja, gas gitu. Iya. Lu hidupi. Selera liarnya tuh kayak gue pengen banget main film gitu. Gue cuman ngomong doang. Sampai gue nontonin banyak film segala macem. Ya, sampai latihan drama, latihan berakting. Itu juga sama temen tapi ketawa-tawa. Pas acting beneran, mampus lu. Mampus lu, ada kamera gede banget nih, ada DOP segala macam. Ya roll, action. Di situ hidup lu. Kayak liat lorong panjang. Boleh cut dulu gak? Ditonjok sih, ditonjok sih lu ngomong gitu. Mendingan lu ngomong salah. Iya. Call-nya dari lu siapa ya? Iya kayak anjir, tapi karena mungkin kerja sama teman kemarin jadi alhamdulillah aman. Semoga tahun depan 2026 banyak panggilan casting sih kalau gue. Amin, gue happy sih ngeliat lu tahun ini sih. Amin. Gila lu. Gue juga ngomong. Set. Anjing. Oh iya ada Gila renang nih nih. orang ya, ada gininya dikit. Iya. Gini lagi. Kalau sama gue juga bilang sama lu kan kita dem-deman. Ini tahun lu sih. Tai. Ini. Itu gue lagi meeting sama Bambi tuh. Mas Bambi tuh ngomong gitu. Apa? Film? Bukan. Lupa sih gue pokoknya lagi nongkrong di Pangpol kalau nggak salah sama dia makan gitu. Terus gue juga ngomongin lu karena dia ngomongin si Luis gitu. Yeah. Gue kenal juga, oh tahu tuh gue gitu. Ya, menurut gue dari level sore udah tahu lu sih udah aman sih. Udah band-band senior ya. Amin. Ya gue rasa sih kemarin gue ngobrol sama The Jeblok si Amirnya. Dia tuh udah memetakan siapa yang bakal ada di 5 tahun ke depan yang megang-megang gitu. Megang-megang Di industrinya. apa tuh band atau Di jurnalis? industrinya. Di Apapun industrinya. yang relevan 5 tahun lagi tuh dia udah memetakan ya DLP dia bilang. Dia bilang ada beberapa orang lagi yang gua gak bisa sebut. Dia bilang maksudnya ada orang dari ujung Jogja sana yang mantau gitu loh. Dan udah ngukur si ini nih kayaknya tahun depan si ini nih. Itu Iya, kayak gila arisan aja. sih kayak gini mungkin kayak arisan ya. Apa tuh? Ya maksudnya Gacha gitu. Iya tahun ini lu tergantian. Tapi Iya. lu ada di dalam situ. Iya mungkin ya. Mungkin gitu pasti. Orang kan akan ada bosannya juga gak sih? Iya pasti. Orang ya gue gak bilang misalnya setelah Fujian ada lagi yang baru gitu. Nah iya. Setelah Aukarin ada lagi yang baru. Ada lagi. Setelah Lula Lava ada yang baru Ada gitu lagi. kan. Abis Niki Putra siapa nih kira-kira? Lama sih gue yakin. dia Niki masih lama nih. mihu-mihu mahi-mahi. Ya, anjing Dia sih. berdua iya, sendiri iya, bertiga sama Vino. Wah anjing sih. Megang sih lu. Pecah sih. Megang sih. Mungkin jadi niche aja kayak podcast minggu lah. Kayak Awe sama Pican. Iya. Itu enak tuh kayak nggak terlalu mes, cuman ada terus di situ gitu. Pendengarnya solid. Gila podcast minggu Banget. militan bro. Iya pendengarnya solid. Dikata-katain sama Pican juga dianggap bercanda. Sampai Bang Pican bisa resign tuh anjing sih ya. Wah gila sih emang Pican sama Pican sih gila sih. Ya, bisa jalan-jalan podcast minggu, jalan-jalan dari uang merchandise itu aja tuh. Gila ya. Gak ada kantor sampai sekarang. Numpang podcast Mas. Ya itulah intinya, makasih banyak Pak lu udah mau nyamperin. Terima kasih banyak juga. Gue banyak banget ralatnya. Di sini yuk, di sini yuk, di sini. 3 Sinilah. kali anjir. Gua di sini aja juga nggak 3 apa-apa. kali, sorry. Aman aja. Namanya sih- Nama fans lu apa? Gak ada. Hariser. Hariser gak ada. Orang Kristen. Orang Kristen ya? Ya, enggak. Jemaat HKBP. Aduh, Naposo. Lu HKBP kan? Iya. Oh lu Naposo HKBP mana? HKBP 50 kota. Di mana lu? Ya di Kabupaten Batubara, lu tau lah. Oke. Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara ada pecahan Simalungun. Oh. Terlalu podcast Nggak Sumatera. apa-apa. Nggak apa-apa. Lah, Bang Ajis 2000 Batubara. Iya benar. Oh, Ajis, wah lu ya, tolong agak lain. Ajak gua kali bang. Ini podcast musik nanti gua kenalin ke Bang Jegel lah nih, musik banget. Iya gua pengen sih debat sama Oslo, gua pengen enggak. Oslo. Kenapa nih gue temen Oslo nih? Sorry. Tahu ya gimana kalau anak-anak Medan kayak Jack, Oslo, Busboy, Haris Franky. Yang terakhir enggak enak. Lu cuma kalah tinggi doang. Iya. Lu cuma kalah karir tinggi. masih kalah gua. Enggak lah sama. Busboy sama gua masih bisa lah, gua menang pukul-pukulan kayaknya. Enggak sih Oke. bang, kayak lu udah otot lu udah gede. Dia dengan caption ku malas tapi ku harus, lu harus mikir lu. Iya sih, dia nge-gym gitu. Alah, udahlah. Story ku malas tapi ku harus.
Terima kasih yang sudah nonton. Jangan Terima lupa follow Bang Neru, like, comment, dan subscribe. Atta Halilintar. The Hakim's Channel aja. Tai. Lama banget ya, 1,5 jam anjing.